Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nuri Purnamasari si Bulbul Sang Putri Dongeng. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Semut dan Gajah. Selamat menyaksikan. Semut dan Gajah. Tersebutlah di sebuah negeri antah berantah, kekuatan gajah sangat dominan dalam menguasai sebagian wilayah pasokan makanan bagi kehidupan binatang. Para gajah yang menguasai wilayah pasangan itu tidak ada lawan tanding yang seimbang. Bahkan harimau dan singa yang dijuluki sebagai raja hutan atau raja rimba sekalipun tidak berani memangsa dan mengganggunya. Kondisi inilah yang membuat para gajah begitu angkuh, sehingga mereka telah menganggap dirinya sebagai raja dari segala raja yang ada di hutan. Hahaha. Demikian tawa gajah yang menyombongkan dirinya saat mengukur diri betapa golongannya jauh lebih kuat dari binatang rimba lainnya. Tidak ada yang ditakuti, meski mereka memiliki taring besar seperti harimau dan singa sekalipun. Karena keduanya pastilah menghindar bila telah berpapasan dengan para gajah yang dengan angkuh menghentak-hentakan kaki ke bumi dan melambai-lambaikan belalainya seakan ingin merobohkan semua yang menghalangi perjalanannya. Sementara itu, semut kecil terinjak, berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Kawanan gajah tak peduli dengan apa yang ada di bawahnya. Mereka terus berjalan menuju tujuannya yang semula. Tak sedikit pun merasa bersalah akan apa yang telah terjadi saat itu. Senyap tak bersuara, hening tiada arti. Semut kecil yang berteriak di antara para gajah yang bergerombol. Meski teriak memekik, makhluk kecil itu tetap tak akan terdengar, karena dia berada dalam kekecilan yang sangat pasti. Sementara dunia luas tetap saja enggan menoleh dan mencari di mana suara yang samar itu berawal. Semut-semut kecil yang sedang ramai bekerja itu kini berkerumun kembali, menyaksikan saudaranya yang terkapar. Kesedihan di antara mereka kini begitu mendalam, karena kematian itu begitu mendadak, tak pernah terbayangkan sebelumnya. Koloni itu kini kembali berhamburan, saat rombongan gajah yang lain melintas dengan keangkuhan dan keganasan mereka seperti biasanya. Beruntunglah kali ini tidak begitu banyak korban seperti sebelumnya, karena koloni semut itu sedang tidak bekerja. Mereka memang sedang menyaksikan keluarga dan teman mereka yang tadi terinjak oleh rombongan gajah yang pertama. Setelah keadaan sepi, mereka yang bersembunyi di balik pepohonan itu kembali berkumpul. Dengan sagara sang pemimpin pasukan, para koloni itu memutuskan untuk membawa para korban ke istananya. Istana yang berupa sarang di dalam tanah. Upacara sakral pun dilangsungkan. Para tokoh di kerajaan semut berkumpul. Mereka melakukan ritual penghormatan terakhir terhadap semua korban yang menjadi korban dadakan oleh para rombongan gajah. Mereka melakukan upacara itu dengan iringan doa dari semuanya, supaya yang telah tiada itu mendapatkan posisi terbaik di sisinya, yang maha menguasai dari seluruh kekuasaan. Upacara ditutup dengan isak tangis dan keresahan yang dirasakan seluruh koloni, karena esok lusa bisa saja keangkuhan dan kesombongan para gajah itu kembali terjadi, karena mereka mendengar kata-kata terakhir dari gajah yang berlalu dengan ganasnya itu. Siapapun kalian, karena tidak menyingkir dari jalan kami, maka terimalah akibatnya. Begitulah kata-kata gajah itu sambil berlalu.
tanpa melihat berapa banyak korban yang telah tiada. Para gajah itu memang tidak takut dengan apapun dan siapapun. Tiba-tiba dari paling belakang kerumunan ada yang berteriak, "Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka terlalu sombong. Mereka terlalu angkuh hingga kematian saudara kita tidak dihiraukan. Bahkan mereka tidak menyadari semuanya." "Betul saudara-saudara, ini semua sudah keterlaluan." Dari tengah kerumunan dengan badan tinggi besar itu bersuara. "Tapi bagaimana caranya? Sedangkan singa saja tidak berani mengganggu gajah. Pada siapa lagi kita akan meminta bantuan?" Dari dekat altar istana suara itu terdengar. Setelah itu kerumunan itu berubah menjadi suara-suara yang gaduh. Semua membicarakan tentang keangkuhan dan kekejaman gajah. Mereka merasakan sangat tertekan dan merasa sangat disakiti. Tiba-tiba sang raja semut berdiri di atas altar. Seketika suara-suara mereka berhenti. Mereka semua menunduk pertanda penghormatan kepada sang raja. "Rakyatku, kita semua memang sedang berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan sebelum kita mengambil tindakan apapun, kita akan tetap menyamakan dulu tujuan dan rencana kita. Kita sebagai kaum yang sangat solid di dunia ini, jangan sampai terpecah belah. Kita harus tetap menjaga keutuhan kebersamaan kita. Oleh sebab itu, sekarang juga aku dan seluruh perwakilan dari koloni semut akan mengadakan rapat. Jika sudah mencapai kesepakatan, maka kami akan segera kembali dan memberitahukan hasil keputusan kami." Setelah itu, raja kemudian memasuki istana kembali untuk melakukan rapat dadakan itu. Dan rakyat kini tidak terlalu gaduh. Mereka menikmati hidangan dari kerajaan sebagaimana biasanya, karena kerajaan semut selalu memberi makanan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dan tanpa dipilih-pilih. Sang raja sendiri tidak pernah melarang rakyatnya untuk menggunakan fasilitas kerajaan, karena semua adalah hasil kerja rakyatnya. Namun demikian, rakyat pun tidak pernah ada yang bersikap tidak sopan. Rakyat biasanya hanya menggunakan fasilitas seperlunya, dan rakyat sangat menghormati sehingga kepada rajanya. Bahkan untuk duduk bersanding dengan sang raja, tidak ada yang berani, walaupun raja tidak pernah melarangnya. Demikian itu adalah rasa penghormatan rakyat terhadap rajanya, karena seluruh rakyat sangat menyayangi dan memperhatikan seluruh dan mencintai rajanya. Beberapa jam berlalu, rakyat kini kembali berdiri. Sang raja telah kembali berada di altar yang biasa digunakan untuk memberikan pemberitahuan pada rakyatnya. "Rakyatku, kita sudah mendapat cara untuk memberikan pelajaran pada kawanan gajah." Raja terus memberikan cara-cara untuk melakukan peringatan keras pada kawanan gajah. Beberapa pertanyaan dijawab oleh sang raja dan para penasihat dengan sangat jelas. Dan pada saat itu juga setelah semua jelas dan tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, semut sebagai kaum pekerja itu segera berangkat menuju kawanan gajah. Semut memang terbiasa bekerja dan berjalan di malam hari. Keseharian mereka memang tidak terlihat letih untuk bekerja siang dan malam. Pagi menjelang, di tengah keheningan hutan yang mulai beranjak terang, tiba-tiba kegaduhan terdengar. Raja gajah yang tinggi besar itu mengamuk. Pohon besar yang ada di antara kawanan gajah ditabrak hingga bergetar. Raja gajah itu tersungkur kesakitan. Gajah yang lain mulai berkerumun, menyaksikan rajanya yang tergeletak kesakitan karena menabrak pohon besar. Dan tanpa diduga semuanya, raja kemudian bangkit dan kembali mengamuk. Gajah-gajah lain tertabrak, beberapa di antaranya langsung terjatuh. "Ampun, sakit! Ampun!" Raja gajah itu terdengar berteriak sambil berlari memutar. Pohon dan rerumputan kecil pun tertindas. Dan raja gajah itu menabrak batu yang sangat besar. Dia pun kembali tersungkur.
Kepalanya terluka karena terbentur batu yang sangat besar tadi. Setelah terlihat tidak bisa berdiri lagi, kawanan gajah berkumpul mengelilingi rajanya. "Ada apa, rajaku? Siapa yang telah lantang menyakitimu? Kawanan gajah akan kita hancurkan." "Raja siapa yang berani menyakitimu, Raja?" Putra Raja Gajah bertanya, sambil mengusap kepala raja yang penuh dengan darah dengan belalainya. Raja Gajah tidak segera menjawab. Dia terlihat tersengal-sengal bernapas karena lelah berlarian. Matanya terlihat meringis menahan sakit karena terkena benturan dengan pohon dan batu yang besar itu. Kemudian dia berkata, "Yang menyakitiku adalah semut." Mendengar perkataan itu, spontan semua kawanan saling berpandangan. Beberapa di antaranya ada yang cekikikan menahan tawa. Dan ketika putra raja tertawa, semua kawanan pun mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada di antaranya yang langsung berguling-guling karena tidak tahan menahan tawa. Dalam sekejap, Raja Gajah memaksakan dirinya untuk berdiri. Dan dengan bantuan putra dan beberapa pengawal raja, kini raja telah berdiri tegap. Semua gajah langsung berhenti tertawa. Meskipun di antaranya masih ada yang menutup mulut mereka dengan belalainya, karena masih ingin saja tertawa. Gajah yang tertawa sambil berguling-guling langsung berdiri tegap dengan wajah pucat karena raja melihatnya dengan pandangan yang sangat marah. "Kalian semua dengarlah, aku tidak main-main kali ini. Para semut memang bisa menyakiti kita dengan sangat kejam," raja berkata dengan keseriusan dan wajah yang meringis menahan sakit. "Raja, mereka begitu kecil, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyakiti kita?" tanya gajah yang paling depan di antara kerumunan itu. Dia berada tepat di hadapan Raja Gajah yang masih terlihat meringis, sambil mengibas-ngibaskan daun telinganya yang lebar. "Kita harus membalasnya. Kita bisa menghancurkan sarang dan seluruh penghuni di dalamnya, Raja. Kenapa kita tidak cepat bertindak?" Gajah yang berada di samping Raja berkata sambil menghentakkan kakinya. Dia marah sekali terhadap semut itu. Kemudian gajah yang lain mengangguk sambil bergumam, "Ya, kita harus membalasnya, Raja. Ayo kita balas, Raja." Suasana menjadi gaduh karena obrolan para gajah yang merasa kesal dengan tingkah semut itu. Hingga obrolan mereka terhenti karena Raja Gajah berkata setengah berteriak, "Jangan ceroboh, sebelum semut-semut itu menyakitiku tadi pagi. Raja Semut telah memperingatkan, dan kalian harus tahu mereka kini berada dalam telingaku. Dan telinga kalian semua telah berisi semut yang sejak malam telah bergerak memasuki telinga kita. Dan malam nanti secara serempak mereka akan menyakiti kita semua, menyiksa kita karena kita telah melukai mereka kemarin siang. Ini adalah pembalasan mereka." Mendengar perkataan raja tersebut, para gajah langsung panik. Mereka terlihat sibuk saling melihat telinga temannya yang ada di samping mereka. Dan ternyata benar, semua telinga mereka telah diisi semut dari berbagai jenis. "Raja, bagaimana kita bisa mengeluarkan mereka dari telinga kami?" tanya gajah yang ada di hadapan raja dengan panik. "Tidak ada, karena yang aku tahu semut sangat gigih dan kuat. Bahkan mereka lebih baik mati daripada melepaskan gigitannya. Itulah yang aku tahu dari dulu. Semut itu memiliki kekuatan dan keteguhan di hati yang sangat tangguh. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Raja? Sebelum mereka menyakitiku, mereka juga telah mengatakan bahwa keinginan mereka adalah saling menghargai dan peduli terhadap sesama penghuni hutan. Dan ancaman itu tidak aku tanggapi hingga mereka menyakitiku. Awalnya aku juga tertawa, karena kekuatan kita memang jauh dibanding mereka, karena kita lebih kuat dari mereka. Tapi semuanya itu salah. Meskipun kita kuat, ternyata kekuatan itu tidak selamanya bisa membuat kita terlindungi. Bahkan kita bisa disakiti oleh kekuatan kecil dari semut-semut itu." Mendengar perkataan raja, semua gajah langsung tertunduk. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka ternyata bisa dikalahkan oleh kekuatan semut yang sangat kecil. Melihat semuanya terdiam, kemudian raja mulai berbicara lagi.
Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mencoba memahami diri kita sendiri, bahwa kita memang selama ini telah begitu angkuh dan terlalu sombong dengan kekuatan kita. Singa, sang raja hutan saja memang tidak pernah berani mengganggu kita. Tapi hari ini kita telah dikalahkan oleh kekuatan semut. Ini memang memalukan. Tapi kita tidak akan mendapatkan perlakuan ini jika kita menghargai kekuatan kecil mereka sejak dulu kala. Tiba-tiba raja terdiam. Dia seolah mendengarkan sesuatu. Dan dengan gerakannya sang raja menyuruh semua kawanan untuk diam. Raja mengernyitkan dahinya. Dia terlihat sangat konsentrasi. Beberapa saat itu dilakukan raja. Dan sepertinya raja sedang mendengarkan kata-kata dari raja semut yang ada di telinganya. Dan kemudian raja mengeluarkan suara-suara yang tidak bisa dipahami oleh gajah lainnya. Para gajah hanya diam. Dia melihat rajanya yang mengeluarkan suara aneh itu. Setelah itu kemudian raja berhenti dan dia mulai berbicara seperti biasa lagi. Rakyatku, bersiaplah. Tadi adalah bahasa isyarat untuk para semut yang ada di lubang telinga kalian. Dan sekarang mereka akan keluar dari telinga kalian semua. Mereka memang tidak ingin menyakiti kita. Mereka hanya ingin menyadarkan bahwa tidak ada yang paling kuat sehingga melupakan makhluk yang lainnya. Mendengar perkataan raja, para gajah terdiam. Mereka kini merasakan dari telinga mereka keluar semut-semut kecil yang berbondong-bondong. Para gajah melihat semut keluar di telinga kawannya satu persatu. Barisan panjang itu kemudian terlihat berjalan menuju ke sebelah. Setelah kejadian tersebut, para kawanan gajah tidak pernah lagi merasa dirinya paling kuat, sehingga dia tidak pernah menyepelekan kekuatan kecil seperti semut dan binatang lainnya. Karena kekuatan besar itu pasti akan ada yang mengalahkan. Bahkan kekuatan mereka yang besar pun bisa dikalahkan oleh kekuatan kebersamaan koloni semut. Sejak itu mereka hidup berdampingan dan tidak pernah saling mengganggu. Demikianlah kisah semut dan gajah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah semut dan gajah tadi. Saling menghargai adalah hal yang sangat indah. Terima kasih. Subscribe, like, share, dan komen.